Oke, kita review akunnya Bang Mazau. Mas Zau. Ini edukasi yang saya cari. Suwun Kang, yang ada jebol kota sana makin naik. Kita turun. Selamat sore, ikut ngantri di review Kang. Yang 1 tahun baru bintang langganan kemitraan doang. Oke ya, mungkin abang ini maksudnya baru monetisasi bintang langganan sama kemitraan doang. Jadi real sama in-stream belum ya. Ini saya akan kasih tips-tipsnya, cara-caranya supaya nanti punya potensi bisa didapat undangan monetisasi gitu ya. Tapi sekarang monetisasi iklan kreator konten itu nggak ada persyaratan secara apa ya khusus. Ini undangan ya, sifatnya undangan. Kalau rezeki bahkan belum punya pengikut aja, baru beberapa pengikut aja sudah dapat undangan teman-teman. Ada, soalnya saya perhatikan ya, pengikutnya masih kecil itu sudah dapat undangan. Jadi postingannya juga nggak jaminan gitu ya, postingannya baru sedikit juga sudah dapat undangan gitu ya. Akun masih new, masih baru. Berarti ada faktor rezeki ya. Rezeki di konten kreator itu bisa, kalau sudah dapat undangan tinggal kita fokus membuat konten kita, akun kita berkembang biar view-nya luber-luber, nanti baru dapat cuan dari situ ya. Kalau sepi ya nggak dapat cuan. Kita cek dulu ya profilnya dulu, Bang Masau. Oke ya, kalau saya mendingan foto profilnya itu kelihatan mukanya semuanya ya, jangan sampai terpotong. Ini ada terpotong, ini saya kurang yakin kalau menurut pengamatan saya loh, kurang puas gitu ya, maksudnya kurang mantep. Terus ada tulisannya apa, watermark ini ya, Masau. Ini mendingan polosan aja, kita ambil langsung dari kamera ya, dengan resolusi kalau saya 1080 ya, di atas 720 biar lebih apa ya, lebih tinggi dikit biar nggak blur gitu ya. Kalau saya perhatikan, kalau saya membuat profilnya masih kurang mantap kalau saya itu ya. Jadi Bang Maso kalau mau ganti profil juga nggak apa-apa, kalau nggak ganti juga nggak apa-apa. Ini cuman karena saya dimintain review ya, saya penyampaiannya seperti ini ya. Kalau saya lihat profilnya gitu ya, juga profilnya udah kelihatan sih, cuman kalau terlihat belum semuanya, belum full kelihatan gitu mukanya ya. Jadi kita lihat akunnya, akun sejak tahun 2015 ternyata teman-teman ya. Oh ya, kita cek dulu pengikutnya, ini 11.000 ya, 11.000 ya. Kita lihat pertemanannya ya, apakah pertemanannya sampai 5.000. Oh ya, sampai hampir mentok 5.000 ya. Jadi mungkin ini awalnya suka mengajukan pertemanan atau suka mengkonfirmasi pertemanan ya. Yang dikhawatirkan nanti akun-akun palsu asal dikonfirmasi sehingga akunnya kurang bagus. Kalau menurut pengalaman saya, kita cek dulu apakah banyak akun-akun yang palsu ya. Biasanya ya nggak ada foto profilnya kayak gini ya. Ini akun-akun sudah ditinggalkan sama penghuninya. Kita cek teman-teman ya, ini sudah lama ya, ini cuma ditandain ya. Ini akunnya namanya Naira. Dia udah nggak pernah posting nih ya. Naira nggak ada toh, nggak pernah posting dia. Oh, udah nggak pernah posting teman-teman. Ini mending hapuskan pertemanan, hapus pertemanan, batalkan pertemanan, hapus pertemanan. Kalau saya teman-teman ganti yang aktif, yang terbaru. Terus akun-akun profil yang mencurigakan atau bukan Indonesia kayak gini ya, kita cek. Ini bukan orang Indonesia loh, ini orang luar loh. Ini cek aja teman-teman. Dia juga nggak ada postingannya ya. Ini Rehat Ali ini bukan orang Indonesia ya, nggak nyambung juga interaksinya. Buat apa kalau saya, mending saya hapus, ganti pertemanan yang baru ya. Ini bukan orang Indonesia. Nah gitu ya, ini saya ganti kalau saya teman-teman. Mending cari konten kreator yang aktif atau akun-akun yang aktif, bukan akun-akun yang tidak nyambung interaksinya gitu ya. Kegiatannya itu sama seperti kita loh, orang Indonesia gitu. Simpelnya seperti itu teman-teman. Saya cek sepintas ya. Ini apa namanya, profil gelap kayak gini ya. Ini juga mending kita cek udah nggak ada postingannya teman-teman, kita hapus ya. Harusnya seperti itu, kita seleksi satu persatu. Memang perjuangannya itu kita seleksi, ini ada nggak ada foto profilnya banyak. Oh ternyata di sini banyak akun-akun yang apa kurang relevan kalau saya perhatikan dari pertemanannya abang ini ya.
nggak penting kita punya pertemanan sampai 5.000. Kalau banyak yang nggak relevan, itu justru akun kita kurang sehat. Kalau menurut apa yang saya pelajari teman-teman. Jadi ini pengikutnya 11.000 itu banyak yang nggak relevan teman-teman. Lanjut kita cek videonya ya. Saya amati dulu sepintas. Tapi sebenarnya udah saya cek nih, udah saya lihat apa sebelum saya review, udah saya perhatikan ini ya konten-kontennya abang ini. Kita lihat ada penontonnya, view-nya yang tertinggi berapa, ada 12.000 ya, disematkan. Kita cek lagi yang paling tinggi berapa ini rata-rata di angka ratusan aja juga berat ya. Ini ada 2000 kita cek ya. Oh pakai sound ya, pakai sound ini ya, pakai sound cuma 6 detik yang diekstrak ini ya. Oh ini dengar-dengar kalau yang diekstrak itu kebanyakan nggak bagus juga teman-teman. Kedepannya ya sistem mungkin akan mengupdate kebijakan terbaru mungkin ya, untuk yang suka diekstrak soundnya mungkin akunnya bisa terkendala kedepannya. Ini cuman apa ya, cuman dengar-dengar aja, belum valid, tapi masih dalam dengar-dengar aja, bisa belum valid itu teman-teman. Semoga aja nggak ada apa-apa meskipun diekstrak, nggak ada kendala gitu ya. Tapi saya dengar-dengar isunya seperti itu, yang suka mengekstrak lagu itu kebanyakan akunnya tiba-tiba bermasalah dan hilang teman-teman gitu ya. Itu jangan sampai terjadi di akun kita. Semoga aja itu hanya kabar-kabar aja ya, nggak akurat gitu. Semoga aja tidak terjadi seperti itu teman-teman ya. Kita cek yang paling tinggi apa ya. Oh ini ada, ini gambar diam ya, ini foto dijadikan video teman-teman. Ini namanya apa ya, video statis, apa ya, video statis ya. Jadi foto dijadikan video itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman gitu ya bang ya, nggak bisa dimonetisasi. Terus ini yang agak tinggi 800 ini apa ya, saya pelajari dulu tadi ya. Ini saya perhatikan ada video statisnya juga ya, foto yang dijadikan video itu tidak bisa. Terus ini yang agak tinggi, ini adalah video-video yang kegiatannya di luar ruangan teman-teman. Kayak apa ini ya, kayak acara kirap ini ya, acara-acara kegiatan yang unik gitu ya. Itu rame seperti yang ini teman-teman. Ini ya, ini acara drum band dari akademi ya. Ini juga berkerumun orang, banyak orang, aktivitas di luar gitu ya, ada kayak kegiatan yang menarik gitu ya, jadi view-nya tinggi. Kita cek yang di luar-luar tinggi teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya analisa, ini kegiatan yang di luar-luar gitu, yang keramaian gitu, view-nya bisa tinggi teman-teman. Ini ya, kayak karnaval juga ini ya. Nah ini karnaval nih, ada ribuan. Nah ini juga tinggi ya, dari ribuan, hampir 2000 yang ini teman-teman ya. Ini ya, 2000-an. Jadi yang berhubungan dengan karnaval ini, karena kebiasaan suka memposting yang berhubungan dengan keramaian karnaval itu ya, itu lebih ramai teman-teman. Jadi saya sarankan kontennya bisa dilanjut. Ini sudah mulai terdeteksi sistem kalau akunnya itu memposting tentang kegiatan yang rame-rame itu reviewnya tinggi teman-teman gitu ya. Tapi kalau kegiatan lain agak melempem gitu ya, yang ada keramaian kayak gini ya. Nah ini agak rame, 3000 teman-teman. Ini rame ya. Ini apa ini? Oh tentang kasus apa ini ya. Kalau seputar informasi kasus apa, berita-berita itu kadang saya nggak berani teman-teman, pernah kena pelanggaran bikin ya, karena terdeteksi apa ya, menyesatkan atau apa itu, takutnya seperti itu teman-teman.
Ini yang berhubungan dengan kegiatan banyak orang pasti rame. Jadi saya sarankan abang kalau membuat konten di luar ruangan, di kegiatan yang rame-rame gitu ya, itu lebih banyak orang suka. Jadi direkomendasikan dari sistemnya aplikasi abang gitu ya, lebih tinggi mungkin gitu ya. Tapi segala sesuatunya bisa dibentuk. Kalau kita biasakan, misalkan abang ini suka membuat konten apa ya, nggak di luar ruangan lah, misalkan seputar simpelnya, seputar masak gitu ya. Nanti kalau konsisten posting terus seputar masak terus, itu nanti akan menjadi sebuah tema dan bisa terdeteksi sistem, pengikutnya berdatangan dengan organik, lama-lama akan menjadi besar terus direkomendasikan. Makanya jadi FYP seperti itu ya, urutannya seperti itu teman-teman. Jadi harus posting dulu yang banyak, kebiasaan dulu awalnya kebiasaan suka posting yang rame-rame, makanya ini sebenarnya udah terbaca sistem teman-teman. Kalau view-nya ini agak tinggi gitu ya, menurut saya amati seperti itu ya. Terus ini nggak stabil ya, banyak yang sepi. Ini apa? Saya perhatikan ini postingan apa ya, ini pakai lagu ya. Ini saran saya untuk abang ini ya, ini lagu semua, ini pakai lagu semua ya. Terus ini reupload juga ya, 3004. Ini reupload ya. Kalau reupload mendingan jangan dulu bang ya, reupload. Kalau reupload usahakan yang reaction gitu ya, reaction dicoba, bisa dicoba, kita coba variasi gitu ya, reaction. Usahakan wajah kita ada. Jadi reaction pelajari bang, apa itu reaction, cara reaction gimana abang pelajari, supaya nanti cara membuat reupload yang tepat dengan cara video reaction gitu ya, itu aman. Terus untuk musik, sound gitu ya, lebih baik hindari dulu. Kalau saya hindari suka membuat konten menggunakan musik kalau belum dimonetisasi, itu saran saya. Meskipun yang sekarang terbaru adalah kreator konten itu sifatnya undangan ya, tidak ada persyaratan khusus, tapi usahakan kita membuat konten yang original, yang sederhana aja, kegiatan sehari-hari sederhana gitu ya, kayak di luar ruangan gitu kan, kita sampaikan video bernarasi, intinya penyampaiannya itu tersampaikan dengan jelas ke audiens yang unik. Apa, ciptakan konten yang unik, sederhana, unik gitu aja, nggak apa-apa. Nggak perlu pusing-pusing kita ngambil video lain terus kita posting, itu malah lebih resiko ya, lebih resiko bang. Kalau untuk membentuk yang bagus gitu, sederhana saja, original, kita posting konsisten, itu saran saya terbaik itu ya. Nanti untuk perkembangan akunnya akan ada peningkatan pelan-pelan, meskipun lambat ya, tapi ada peningkatan pelan-pelan. Itu nanti akan membentuk komunitas yang relevan, yang original gitu ya. Jadi saran saya seperti itu bang, untuk kebaikan akun abang. Jangan tergiur konten-konten reupload meskipun punya potensi rame gitu ya. Potensi rame, kita posting rame, tapi punya potensi akun kita bermasalah, nanti menyesal ya. Kalau sudah terkena pelanggaran menyesal. Biasanya orang yang terkena reupload itu pelanggaran intelektual namanya ya. Itu nanti selama 90 hari ada masa apa namanya ya, penangguhan 90 hari. Itu nanti kalau terulangi lagi, belum selesai masa penangguhannya, itu nanti bisa lebih berat, nanti akunnya bisa hilang bang. Itu bahaya pokoknya. Kita kena kekayaan intelektual itu monetisasi semuanya warna merah, kena pembatasan. Ada yang cair, ada yang nggak bisa cair. Pokoknya kebanyakan nggak bisa cair ya, meskipun ada dolarnya. Jangan suka tergiur dengan konten reupload. Facebook itu menyarankan konten kita yang original, milik kita sendiri gitu ya, asli, sederhana saja. Kalau konten kita itu ada nilainya, bernarasi, menyampaikannya itu tersampaikan dengan baik oleh audiens gitu loh. Kita pelajari, ciptakan hook yang menarik, 3 detik, 5 detik orang bertahan, konten kita ada triknya gitu ya. Itu nanti insya Allah akunnya akan semakin meningkat, pelan-pelan mendapatkan pengikut yang relevan, original, terbentuk komunitas berdasarkan konten-konten kita, tema konten kita, makanya akan FYP gitu ya. Itu strategi saya bang, semoga dipahami. Oke gitu ya.
cukup singkat gitu aja, tidak perlu berlama-lama, takutnya durasi makin kepanjangan gitu ya. Semoga bermanfaat ya Bang ya. Tetap semangat konten dan konsisten. Pokoknya kita punya kesempatan yang sama kalau kita mau introspeksi koreksi akun kita. Jangan tergiur konten-konten yang instan, yang reupload gitu ya. Usahakan konten yang original. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Aryo Ojol, semangat selalu.